Shalom. Selamat siang, selamat kita bertemu. Oleh karena kasih kemurahan Tuhan, kita boleh ada sebagaimana kita ada saat ini. Baik, kita langsung saja kepada pembacaan firman Tuhan. Kita akan buka dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang pertama hingga ayatnya yang keempat. Saya mau kita akan baca bersama-sama ayat ini. 1, 2, ya. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Judul perikopnya apa di sana? Pentakosta. Maka hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan tentang Pentakosta. Kita ucapkan sama-sama. 1, 2, ya. Pentakosta. Sebenarnya apa itu Pentakosta? Mungkin kita sangat sering mendengar kata ini, namun tidak serta-merta kita mengerti apa itu sebenarnya Pentakosta. Sama enggak pengertiannya dengan kata pante? Pernah dengar Pentakosta? Itu dua kata yang berbeda. Penta, pante. Dan sesuai bahasa aslinya, penta ini berasal dari bahasa Yunani, ya, yang artinya, yang diambil dari kata pente, konta, yang artinya itu apa? Penta itu sendiri artinya 50. Nah, jadi Pentakosta adalah hari, tepatnya 50 hari setelah apa ini? Setelah kebangkitan Yesus. Jadi Pentakosta adalah hari ke-50 setelah kebangkitan Kristus. Tetapi lebih daripada itu, Pentakosta juga berarti hari turunnya Roh Kudus atau hari pencurahan Roh Kudus. Kita lihat ayat yang pertama. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Di mana ini kejadiannya ini? Kita akan kembali ke pasal sebelumnya. Ya. Bagaimana Yesus memberi pesan kepada murid-muridnya. Kita akan kembali dulu ke pasal pertama. Kisah Para Rasul pasal pertama. Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang keempat. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Kalau kita hubungkan ke Kisah Para Rasul 2 tadi, ayat yang pertama, berarti mereka berkumpul di mana? Di Yerusalem. Ya. Lalu apa yang mereka lakukan? Mengapa mereka harus berkumpul? Ya, apa yang sedang mereka lakukan? Mereka sedang menanti janji. Seperti yang disampaikan oleh Pendeta Goldfried minggu yang lalu, ya. Maksud dan tujuan Yesus naik ke surga apa?
supaya apa? Yesus mengirimkan roh penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Inilah janji Yesus, sehingga mereka perlu kumpul di satu tempat. Karena apa? Seperti Kisah Rasul 1 tadi ayat yang kelima, ya, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Karena mereka sementara menantikan janji Yesus, yaitu Roh Kudus. Seberapa penting kita dipenuhi Roh Kudus? Haruskah hidup kita dipenuhi Roh Kudus? Jawabannya apa? Ya, hidup kita harus dipenuhi Roh Kudus. Lalu, kita dipenuhi Roh Kudus sekali atau selalu? Jawabannya adalah selalu. Selalu dan selalu. Tidak cukup sekali. Kalau dibaptis Roh Kudus itu terjadi sekali. Tapi kalau dipenuhi Roh Kudus itu harus selalu terjadi dalam hidup kita. Kita akan lihat nanti. Apa sebabnya hidup kita ini selalu harus dipenuhi Roh Kudus? Ini maskernya turun terus. Kita kembali ke pasal 2 tadi. Ya, ayat yang kedua. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Nih, di ayat 2 ini digambarkan lambang Roh Kudus yang hadir pada saat itu. Apa lambang Roh Kudus? Yang pertama, apa? Tiupan angin keras. Ya, ini lambang Roh Kudus, angin. Ya, jadi Roh Kudus itu dilambangkan seperti angin. Kenapa dilambangkan seperti angin? Angin itu tidak dapat dilihat tetapi dapat dirasakan. Demikian juga dengan Roh Kudus. Kita tidak dapat melihatnya, namun kita dapat merasakan kehadirannya. Ketika dia hadir, apa yang kita alami? Ada sukacita, ada damai, apa lagi? Ketika Roh Kudus hadir dalam hidup kita, ada rasa tenang, ada rasa damai. Jadi Roh Kudus tidak dapat kita lihat. Roh, namanya juga roh. Ya kan? Ya, jadi salah satu lambang Roh Kudus dalam ayat ini adalah angin. Lebih lanjut ayat yang ketiga, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Lambang yang kedua, sesuai ayat yang ketiga apa? Lambang Roh Kudus yang diungkapkan dalam ayat ini adalah api. Api. Ya, api merupakan juga salah satu lambang Roh Kudus, di mana api juga berfungsi untuk menyucikan dan menguduskan kita. Amin. Ya. Selanjutnya, ayat yang keempat, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus dan lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Perhatikan, ketika mereka penuh dengan Roh Kudus, maka mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Saya mau kasih tahu bagi jemaat Tuhan. Kalau di gereja Pentakosta Lama, sehingga hari ini ada tradisi ibadah 10 malam atau doa 10 malam. Benar? Ada jemaat Tuhan yang masih pernah mengalami itu atau mengikutinya? Doa 10 malam untuk menyambut pencurahan Roh Kudus. Dan saya mau kasih tahu kepada jemaat Tuhan ya tentang bahasa roh. Bahasa roh itu adalah satu kemampuan khusus yang Tuhan beri kepada gereja Tuhan untuk memperlengkapi gereja Tuhan dalam pelayanan. Jadi bahasa roh itu salah satu, ingat, salah satu karunia Roh Kudus. Bukan satu-satunya. Nah,
merasa minder, jangan merasa cemas, jangan merasa kecewa ketika jemaat Tuhan tidak dapat berkata-kata dalam bahasa roh. Mungkin jemaat Tuhan lihat ada hamba Tuhan yang berdoa sudah pakai kedengarannya bahasa roh. Lalu mungkin kita merasa minder, oh kok aku nggak bisa seperti itu. Kok saya tidak bisa mengucapkan seperti yang dia ucapkan. Tidak usah khawatir, tidak usah merasa minder. Karena bahasa roh itu hanya salah satu, bukan satu-satunya. Ya, salah satu berbahasa roh. Bahasa roh itu tidak dapat dipelajari. Jadi jangan sampai ada hamba Tuhan, jemaat Tuhan mengajarkan, ya katakan, ya lebih keras, ya lebih keras. Tidak bisa. Bahasa roh itu tidak dapat diajarkan, tidak dapat dipelajari. Tetapi bahasa roh itu supaya dapat kita miliki bagaimana? Kita minta. Kita minta sama Tuhan boleh. Kita minta supaya, karena pemilik karunia itu sendiri adalah Tuhan. Tujuannya apa? Bukan untuk membanggakan diri, melainkan memperlengkapi jemaat Tuhan untuk pelayanan. Jadi bahasa roh itu tujuannya untuk pelayanan, untuk membangun tubuh Kristus, bukan untuk menonjolkan diri, merasa hebat. Jadi jangan salah ya, mungkin maaf, ada jemaat Tuhan di lain hari dan kesempatan pernah melihat hamba Tuhan yang berdoa berbahasa roh. Haruskah kita berbahasa roh? Jawabannya bagaimana? Tidak selalu. Apakah kita kalau berdoa itu harus berbahasa roh? Kata Rasul Paulus, percuma kita bahasa roh itu kalau tidak ditafsirkan, tidak diartikan. Bahasa roh itu harus diartikan supaya sifatnya membangun. Jadi tidak sekedar berbahasa roh tanpa tujuan, tanpa arti. Tidak berguna itu bahasa roh kalau tidak ada apa tujuannya. Jadi Rasul Paulus katakan, ya harus ada yang menafsirkan, ada yang mengartikan. Coba misalnya kalau doa syafaat, tiba-tiba bahasa roh, bagaimana kita mengamenkan? Atau ketika disuruh pimpin doa, tiba-tiba pakai bahasa roh, bagaimana? Saya tidak usah menirukan bagaimana bahasa rohnya. Misalnya ada, ya seseorang yang disuruh memimpin doa, makan, tiba-tiba pakai bahasa roh. Disuruh memimpin doa siapa, tiba-tiba bahasa roh. Efektif enggak? Ya, jadi jemaat Tuhan, masalah bahasa roh kadang begitu banyak penafsiran. Saya mau katakan sekali lagi, bahasa roh itu hanya salah satu dari sekian karunia ya yang Tuhan berikan bagi gereja Tuhan. Misalnya apa? Kita lihat ayatnya, apa saja sih bahasa karunia yang lain selain bahasa roh itu? Kita akan lihat ayatnya dulu ya. Dalam 1 Korintus pasal yang ke-12, ini karunia yang lain selain bahasa roh. 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat 7. Saya akan bacakan 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-7. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat.
Dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Jadi sekali lagi, bahasa roh itu hanya salah satu dari sekian karunia yang diberikan Allah kepada kita. Apa saja tadi karunia yang lain tadi? Berkata-kata dengan hikmat. Kemudian berkata-kata dengan pengetahuan, karunia iman, karunia menyembuhkan, karunia mengadakan mujizat, karunia bernubuat, karunia untuk membedakan bermacam-macam roh, karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Itu contoh yang lain. Jadi karunia karunia itu kan pemberian Allah. Jadi bahasa roh tidak dapat dipelajari, tidak dapat diajarkan. Namun demikian dapat kita miliki ketika kita mau memintanya kepada Allah. Dengan tujuan bersama untuk membangun jemaat Tuhan. Itu yang dari ayat yang kita baca. Yesus katakan supaya mereka tetap tinggal di Yerusalem. Ternyata murid-murid Yesus itu taat. Itu artinya Roh Kudus diberikan hanya kepada orang yang taat. Roh Kudus akan hanya diberikan kepada orang yang taat. Lalu ayat yang kelima, Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang kelima. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Lebih lanjut, ini dipaparkan bahasa-bahasa yang mereka dengar mulai ayat yang ke-7. Hingga ayatnya yang ke-10. Ini bahasa-bahasa yang diucapkan, yang mereka dengar. Lalu ayat yang ke-11. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Ayat yang ke-12. Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Memang ketika seseorang penuh dengan Roh Kudus berkata-kata dengan bahasa roh, kemungkinan besar orang yang melihat yang tidak mengerti, mereka mengira bahwa mereka sedang apa? Sedang mabuk. Tapi yang jelas, mabuk anggur dengan dipenuhi Roh Kudus dapat nggak kita bedakan? Bisa nggak kita lihat perbedaannya? Sangat bisa. Karena seseorang yang dipenuhi Roh Kudus itu terkontrol, dapat terkendali, bukan tanpa arahan, Orang yang dipenuhi Roh Kudus itu ada penguasaan diri, bukan serta-merta ketika seseorang dipenuhi Roh Kudus baru dia berguling-guling, teriak-teriak. Tidak seperti itu. Roh Kudus itu apa? Tertib. Namanya juga dipimpin Roh Kudus. Masa jadi di luar kendali? Ada kalanya kita lihat manifestasi seperti itu kan? Kita lihat ketika katanya dipenuhi Roh Kudus lalu dia histeris, teriak, menangis, berguling-guling. Tidak seperti itu Roh Kudus. Roh Kudus itu tertib. Ada pengendalian diri.
dipimpin Roh Kudus. Tujuannya tadi kan untuk membangun jemaat. Jadi ketika seseorang dipenuhi Roh Kudus bukan tanpa aturan. Kalau kita lihat mungkin manifestasi seperti itu, bingung aja. Karena maaf, saya ya sering melihat manifestasi memang yang gak menyimpang. Misalnya seseorang disuruh angkat tangan, lalu agak didorong lalu jatuh. Tidak seperti itu sebenarnya Roh Kudus. Pengalaman seseorang tidak bisa dijadikan satu patokan. Ya kan? Roh Kudus bekerja dengan banyak cara. Banyak cara dia menjamah kita. Sama halnya ketika Roh Kudus menjamah Paulus. Ya, banyak cara Roh Kudus bekerja, tidak satu cara. Dan pengalaman seseorang itu tidak bisa dijadikan satu patok pengajaran. Ya. Jadi pengalaman daripada rasul ini juga tidak selalu harus seperti ini. Karena Roh Kudus itu dinamis. Roh Kudus bergerak. Tidak selalu kejadian yang dialami Rasul Paulus ini. Bisa saja dengan cara yang lain Tuhan menjamah kita. Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Misalnya ketika kita menyanyi sendiri, Roh Kudus bekerja dalam hati kita. Sehingga tiba-tiba saja kita bisa meneteskan air mata. Punya pengalaman seperti itu enggak? Punya ya? Iya, Roh Kudus bekerja dengan berbagai banyak cara. Kita tidak bisa membatasi pekerjaan Roh Kudus. Lalu, dengan peristiwa Pentakosta ini, apa maknanya bagi kita saat ini? Yang pertama, melalui peristiwa Pentakosta ini, hal ini menguatkan keyakinan kita bahwa Kristus yang saat ini berada di surga menepati janjinya. Sebelum Yesus naik ke surga, apa janjinya? Seperti yang disampaikan oleh hamba Tuhan minggu yang lalu. Kita lihat dulu apa janji Yesus. Dan hal itu sudah digenapi. Kita lihat ayatnya, Yohanes pasal yang ke-14. Ya. Bukti bahwa Yesus menepati janjinya. Yohanes pasal yang ke-14. Ayat 16 hingga 18. Yohanes pasal 14. Janjinya apa? Ayat 16 hingga ayat ke-18. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Yesus datang kembali melalui Roh Kudus. Jadi jelas, Yesus tidak sekedar berbicara, tetapi perkataannya ialah ya dan amin. Terbukti, terlaksana melalui kehadiran Roh Kudus. Roh Kudus Parakletos disebut juga sebagai roh penghibur. Apalagi roh kebenaran. Apa peranannya sesuai dengan ayat ini? Menyertai, ya menyertai setiap kita. Ketika seseorang dipenuhi Roh Kudus, apakah Roh Kudus itu keluar masuk dalam setiap kita? Tidak keluar masuk. Sekali dia tinggal, sekali dia
masuk dalam hidup kita, Dia akan menyertai kita selama-lamanya. Tetapi ketika kita jatuh dalam dosa, mungkin kita kurang melibatkan Roh Kudus bekerja. Tapi bukan berarti Roh Kudus itu keluar, bukan keluar, tapi tidak berperan dalam hidup kita. Kita biarkan tidur. Seperti Yesus tidur dalam dalam perahu. Yesus bersama dengan para murid. Tetapi pada saat itu Yesus dibiarkan tidur. Jadi ketika kita berbuat dosa, Roh Kudus tidak keluar, melainkan Roh Kudus itu tidak berperan, tidak kita libatkan dalam hidup kita. Ya, selanjutnya ayat pasal Yohanes 15 ayat 26. Ini janji yang sudah ditepati oleh Yesus. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, Ia akan bersaksi tentang aku. Ini janjinya selanjutnya pasal 16 ayat 17. Yohanes 16 ayat 17. Mendengar itu, beberapa dari muridnya berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya Ia berkata kepada kita, tinggal sesaat saja, dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula, dan kamu akan melihat aku, dan aku pergi kepada Bapa. Ya, ayat 18, maka kata mereka, apakah artinya Ia berkata tinggal sesaat saja? Kita tidak tahu apa maksudnya. Padahal perkataan ini maksudnya adalah tentang Roh Kudus. Jadi jemaat Tuhan, makna Pentakosta itu bagi kita saat ini, yaitu menguatkan keyakinan kita bahwa Kristus yang saat ini berada di surga, telah menepati janji-janjinya. Amin. Janji itu tidak sekedar terjadi berlaku bagi para murid pada saat itu, tapi hal itu juga berlaku bagi kita orang yang percaya. Kita perlu senantiasa kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita. Selanjutnya, makna yang kedua mengenai Pentakosta ini bagi kita saat ini, yaitu bahwa Pentakosta memberi semangat kepada kita untuk semakin giat dalam melaksanakan amanat agung. Apa amanat agung? Sesuai Matius pasal berapa? Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20. Apa bunyinya? Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi melalui peristiwa Pentakosta ini memberi semangat, memberi spirit bagi kita untuk semakin giat dalam melaksanakan amanat agung dalam kuasa Roh Kudus. Kita tidak pernah mampu melaksanakan amanat agung ini kalau menggunakan kekuatan kita. Apa sebabnya? Karena mengisapkan seseorang, membuat seseorang bertobat, itu bukanlah karena kekuatan kita. Kita tidak mampu membuat orang bertobat. Jadi jangan sampai keliru kita ya. Kita tidak pernah mempunyai kuasa, mempunyai kemampuan untuk membuat orang bertobat. Seseorang bertobat hanya karena pekerjaan Roh Kudus. Sebab Roh Kudus yang akan menginsapkan seseorang akan kebenaran, akan dosa, akan penghakiman. Itu pekerjaan Roh Kudus. Jadi kita jangan seperti sok hebat. Kita tidak pernah bisa membuat orang bertobat.
Cuman kita hanya bisa berdoa supaya Roh Kudus yang bekerja dalam diri seseorang, sehingga Roh Kudus menginsapkan dia akan kebenaran, akan dosa, akan penghakiman. Kita hanya berdoa, tapi bukan untuk membuat dia bertobat. Sebab sekali lagi, yang membuat seseorang insaf bertobat itu hanya pekerjaan Roh Kudus. Jadi makna yang kedua, seperti yang saya katakan tadi, bahwa pencurahan Roh Kudus itu memberi semangat kepada kita, memberi keberanian bagi kita untuk kita boleh melaksanakan amanat agung, pesan. Amanat itu agung, pesan ya. Ya, mandat. Ya. Kepala gereja kita yang hidup, kita melaksanakannya dengan kuasa Roh Kudus. Kita dapat melaksanakan tugas gereja. Apa tugas gereja? Bersaksi, lagi bersekutu, melayani. Ya. Jadi hal itu hanya bisa dapat kita lakukan hanya karena kuasa Roh Kudus. Sesuai amanat agung selain tadi tertulis dalam Matius pasal 28, ternyata tertulis juga dalam Markus. Kita lihat dulu ayatnya. Markus pasal yang ke-16. Markus pasal yang ke-16, ayatnya yang ke-15. Markus pasal yang ke-16 ayat yang ke-15. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Ini amanat agung, ya, sesuai Matius tadi. Ini disebut ayat ya saling berhubungan, paralel, ya, ayatnya saling berkaitan. Matius pasal 28 tadi, ini sangat-sangat erat hubungannya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Hal itu hanya bisa kita laksanakan, kita lakukan apabila hidup kita senantiasa penuh dengan Roh Kudus. Sebab Roh Kudus yang akan menjadi kekuatan bagi kita. Roh Kudus yang akan memberikan roh keberanian bagi kita. Keberanian untuk bersaksi. Dan tanda-tanda mujizat juga yang akan menyertai setiap pelayanan kita. Tetapi mujizat sekali lagi hanya sebagai alat, bukan tujuan kita dalam pelayanan. Ya, mujizat yang tanda-tanda mujizat yang diberikan Allah kepada kita dalam pelayanan kita bukan merupakan tujuan kita dalam pelayanan, melainkan itu adalah alat yang kita pakai untuk melayani. Jadi jangan salah ya, mujizat bukan tujuan kita. Mujizat adalah alat. Tujuan kita adalah supaya semua apa tadi? Tujuannya apa? Sasaran kita sesuai amanat agung tadi, supaya setiap orang menjadi murid Yesus. Ya. Supaya setiap orang percaya kepada Yesus. Itu tujuan kita. Itu menjadi pemberitaan Injil kita. Itu yang menjadi tujuan kita. Jadi tujuan pelayanan kita bukan supaya terjadi mujizat. Ya, bukan supaya terjadi mujizat. Tapi tujuan akhir kita sesuai amanat agung, supaya setiap orang menjadi murid Yesus. Setiap orang percaya kepada Yesus. Setiap orang menyembah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu yang menjadi tujuan kita. Baik jemaat Tuhan, biarlah senantiasa api Roh Kudus itu terus masih menyala dalam hidup kita. Kalau mungkin hari-hari ini
sudah tidak ada lagi gairah dalam hidup kita. Berdoa sudah tidak ada gairah. Menyanyi rohani sudah tidak ada gairah. Beribadah pun sudah tidak ada gairah. Itu artinya kita perlu dicas seperti HP. Mungkin iman kita sudah mulai drop. Jadi kita minta Roh Kudus terus memenuhi kita. Kita ambil waktu secara pribadi untuk bertemu dengan Dia. Supaya Roh Kudus terus menyegarkan kita. Disegar, dicas rohani kita. Supaya terang kembali, bercahaya kembali. Menyala kembali semangat kita. Semangat yang mula-mula kita miliki, itu tetap ada. Ya amin. Dengan kondisi sekarang ini mungkin kita mulai lemah. Ya ibadah, memang masih ibadah, tapi sudah hampir nyaris. Tidak ada gairah. Hampa rasanya perjalanan hidup kita, iman kita. Itu artinya kita perlu dicas. Kita minta Roh Kudus yang menyegarkan kita. Kita minta Roh Kudus yang menguatkan kita. Kita minta Roh Kudus yang menjamah kita. Di mana bisa kita lakukan? Haruskah di gereja? Tidak. Dimanapun kita berada. Di rumah kita masing-masing. Boleh kita lakukan. Sebab Dia adalah roh. Barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Roh Kudus itu dapat ditemui di mana saja, kapan saja. Dan ketika kita memanggil Dia, ketika kita mau melibatkan Dia, Dia hadir. Dia hadir dalam setiap hidup kita. Itulah yang akan terus meneguhkan kita, menguatkan kita, memberikan kita semangat hari ini dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang pemain musik, singer. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita akan berdoa terus. Kiranya Tuhan memelihara jemaat Tuhan dalam kondisi saat ini. Roh Kudus juga terus memberi semangat bagi jemaat Tuhan untuk tetap setia mengikut dan melayani Tuhan. Kita akan bersama-sama masuk dalam doa syafaat. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar saat ini. Hamba berhenti berbicara, tetapi biarlah Roh Kudus yang terus berbicara dalam hidup kami, mengingatkan kami senantiasa, menyegarkan kami senantiasa, memberi kekuatan, menghibur kami di kala kami susah. Tolong kami Tuhan, ampuni dosa pelanggaran kami, supaya kami tidak terhalang menerima berkat yang Allah Tuhan sediakan bagi kami. Sebab Engkau Allah yang kudus, layakkan kami senantiasa untuk menghadap menghadap Engkau Allah yang kudus, dan siap menerima jamahan-Mu dalam hidup kami. Kami akui kami lemah Tuhan. Banyak kekurangan dalam hidup kami. Itu sebabnya kami minta Roh Kudus, Roh yang manis dan lembut, jamah hidup kami Tuhan. Kami butuh kehadiran-Mu Tuhan, memenuhi hidup kami setiap hari, setiap detik dalam hidup kami. Sebab di luar Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Berkati jemaat Tuhan yang hadir saat ini. Dikala mereka lemah, Engkau kuatkan. Jika mereka saat ini menghadapi masalah, Yesus yang sudah mengalahkan maut, Engkaulah juga yang memberi jalan keluar bagi jemaat Tuhan. Perlihatkan pertolongan-Mu Tuhan, perlihatkan kuasa-Mu, perlihatkan kehadiran-Mu dalam jemaat Tuhan. Biarlah jemaat Tuhan secara pribadi boleh senantiasa mengalami perjumpaan dengan Engkau, yang membuat jemaat Tuhan tetap bersuka cita karena nyata pertolongan-Mu dalam setiap kehidupan mereka. Kami juga berdoa buat ibu kekasih kami, ibu gembala kami. Dalam nama Yesus, Tuhan memberi hikmat kekuatan. Engkau memberkati beliau Tuhan. Tuhan sudah memilih, Tuhan sudah menetapkan
menjadi hamba-Mu, menjadi pelayan-Mu, menjadi gembala di tempat ini. Oleh kekuatan Roh Kudus-Mu dalam kehidupannya, dimampukan senantiasa menggembalakan jemaat Tuhan, membimbing jemaat Tuhan semakin dekat kepada Tuhan. Hamba-hamba Tuhan yang melayani di tempat ini Tuhan, Tuhan pakai sesuai dengan karunia, sesuai dengan panggilan-Mu, sesuai dengan visi yang Kau berikan kepada hamba-hamba-Mu. Pakai Tuhan untuk menjadi alat gemulai bagi nama-Mu. Berkati hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani saat ini. Kami yakin jerih payah mereka tidak sia-sia. Tuhan akan balas, Tuhan akan berkati jemaat Tuhan seluruhnya tanpa terkecuali. Tuhan yang akan memberkati bahkan jemaat Tuhan yang tidak dapat hadir saat ini. Kami tidak tahu keberadaan mereka, kami tidak tahu apa yang tengah mereka hadapi, tetapi Engkau Allah yang Maha Tahu. Engkaulah Tuhan yang menilik mereka, Engkaulah Tuhan yang memulihkan mereka, Engkaulah Tuhan yang senantiasa memberkati mereka, sehingga di lain hari dan kesempatan kami boleh bersama-sama melayani di tempat ini. Terima kasih Tuhan, Tuhanlah yang memelihara jemaat Tuhan terhadap wabah corona saat ini. Tuhan, kami yakin bahwa hidup kami ini adalah milik-Mu, hidup kami berharga di mata-Mu. Itu sebabnya kami menyerahkan tubuh jiwa roh kami dalam tangan-Mu. Kami yakin Engkau sanggup memelihara kami, menjaga kami, menutup kami dengan darah-Mu yang kudus, sehingga kami senantiasa dalam keadaan sehat, sejahtera karena pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhanlah juga yang memberkati usaha pekerjaan kami. Apa yang kami kerjakan berhasil karena Yesus menyertai kami, karena Yesus berada di pihak kami. Terima kasih Tuhan. Tidak lupa kami berdoa bagi presiden kami Tuhan. Begitu berat beban dan tanggung jawab yang harus dipikulnya. Itu sebabnya kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan memberi kekuatan hikmat bagi presiden kami untuk boleh memimpin bangsa Indonesia ini. Wakil presiden, para menteri, para aparat kami, aparat pemerintahan, Tuhan yang memberkati mereka. Biar mereka bekerja dengan hati, punya niat yang baik untuk mensejahterakan bangsa kami. Terkhusus Tuhan bagi kota kami, kota Palangkaraya. Kau memberkati kota kami ini, kota di mana kami tinggal. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh diam dan tinggal di kota ini. Terima kasih buat keamanan yang Kau beri Tuhan, sehingga kami boleh dengan bebas, dengan leluasa beribadah tanpa hambatan. Terima kasih Tuhan. Kami terus berdoa buat wali kota kami, wali kota maupun wakilnya. Engkaulah Tuhan yang memberkati mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau juga memberkati gereja-gereja yang ada di kota Palangkaraya ini. Terkhusus seluruh gereja Betel yang ada di kota Palangkaraya ini. Engkau pakai menjadi terang-Mu yang akan melaksanakan amanat agung-Mu Tuhan. Melalui keberadaan GBI yang ada di kota Palangkaraya ini, ada banyak jiwa yang dibawa mengenal Engkau. Ada banyak jiwa yang boleh dijadikan murid-Mu Tuhan. Lebih daripada itu Tuhan, nama-Mu saja yang dimuliakan. Sebab segala sesuatu dari-Mu, oleh-Mu, dan hanya untuk-Mu saja. Kemuliaan hari ini dan sampai selama-lamanya. Sebentar juga kami akan memberikan persembahan kami sebagai rasa syukur kami atas berkat-Mu. Tuhan kiranya memberkati persembahan kami, dan persembahan kami ini dapat dipergunakan dengan baik untuk pekerjaan Tuhan. Bahkan kami juga mendukung fasilitas gereja di tempat ini berupa WiFi Tuhan. Engkau yang akan menolong dan campur tangan senantiasa. Terima kasih Tuhan, dan sebelum kami juga meninggalkan tempat ini, kami akan berpisah satu sama lain. Tapi satu hal, Engkau tidak pernah berpisah dari hidup kami. Engkaulah Roh Kudus yang akan menyertai kami sampai selama-lamanya. Dan sebelum kami meninggalkan atau mengakhiri ibadah ini Tuhan, kami
kami akan menerima berkat yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya undang jemaat bangkit berdiri. Mari sama-sama kita angkat tangan kita ke atas. Kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang melalui Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus, senantiasa menyertai kita dari sekarang hingga sampai selama-lamanya. Bagi setiap jemaat yang sudah diberkati oleh Tuhan, mari sama-sama katakan, amin. Terima kasih Tuhan.